Ribuan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa Kamis pagi. Aksi damai ini dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Masa aksi bergerak dari halaman kantor Wali Kota menuju kantor Bank BUMD Sulawesi Utara Gorontalo atau Sulutgo. Mereka menuntut pihak bank segera mengosongkan kantor tersebut karena berdiri di atas tanah milik aset daerah pemerintah Kota Gorontalo. Selain itu, massa juga mendesak mengembalikan modal saham pemerintah senilai 35 miliar rupiah pasca pemutusan kerjasama antara pihak bank dan Pemkot Gorontalo beberapa bulan lalu. Kita berjuang untuk memperoleh hak kita yang selama ini berbagai macam cara PSG agar tidak keluar uang kita yang ada 30 miliar ada. Sementara kita berpendapat bahwa uang ini nantinya 36 miliar ini kita akan gunakan membangun kantor wali kota di terminal Apabua. Sementara itu pihak bank mengungkapkan masalah ini akan dikoordinasikan dengan para direksi untuk dicarikan solusi. Intinya kami ini tetap akan melaporkan hasil yang kita sepakati bersama hari ini, tuntutan kita akan bawa ke kantor pusat, dan saya sebagai jaminan, Kanwil di sini sebagai jaminan untuk bisa ada hasilnya. Kita berangkat sebentar, mungkin Jumat kita komunikasi dan hari Senin kita akan hadirkan direksi ke sini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali, mungkin direksi atau komisaris akan bertemu duluan dengan Pak Wali. Masa aksi mengancam kembali berdemo dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan tidak dipenuhi pihak bank. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Seorang nenek diamankan pedagang pasar Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat usai berbelanja menggunakan uang palsu. Iya, pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan aksinya. Mak, tolong mak. Saya itu tadi. Tolong dikeluarin mak, uangnya di dompet tolong keluarin. Yang 100 ribuan ya. Ya boleh periksa. Yang 100 ribuan, yang 100 ribuan. Coba. Nah ini palsu. Ini palsu. Maaf ya, ini dapat dari. Bukan punya saya. Ya oke, biarin. Ini dari uang sembako, dapat palsu. Ini dari pedagang di pasar Patra Kebonjeruk, Jakarta Barat mengamankan seorang nenek yang kerap berbelanja menggunakan uang palsu. Saat digeledah, sejumlah lembar uang palsu pecahan Rp100.000 ditemukan di dompet pelaku. Uang palsunya cuma satu, kita bisa maklum. Tapi kalau dua, maaf nih, ibu sebelumnya berapa hari yang lalu belanja di ibu itu beli tomat, uangnya palsu juga. Kenapa pas di sini ibu itu langsung dikamerain sama teman saya? Karena ibu itu duitnya iya, dia duitnya langsung disobek. Ibu pernah belanja di sana juga. Pelaku diketahui sudah berulang kali berbelanja di pasar Patra dengan menggunakan uang palsu tersebut. Aja, maksudnya gimana? Kesono aja gitu loh. Maksudnya gimana? Apa mau ngajak kong kali kong sama saya? Apa gimana? Saya nggak mau kamu Aksi pelaku ini terbongkar setelah salah satu pedagang menyadari jika uang yang digunakan pelaku ternyata palsu. Semua ada 174.000. Nah, teman saya mondar-mandir, kata saya ada apa ya? Kok mondar-mandir? Nah, ibu tuh udah jalan. Rin, lihat duit lu, Rin. Kenapa? Coba lihat. Saya terawang. Otomatis saya mikirnya duit, pasti masalah duit, masalah palsu tuh dong. Saya lihat terawang begini. Loh, kok gak ada orangnya? Kata saya gitu. Kok nih duit gak ada orangnya? Saya Uber. Saya Uber, selesai saya Uber. Setelah diamankan, para pedagang menyerahkan pelaku ke Mapolsek Kebonjeruk untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 pencopet dihakimi massa setelah kepergok menggasak handphone pelajar di sebuah halte busway di Buaran, Jakarta Timur. Ya, teriakan korban yang memancing perhatian warga membuat para pelaku berhasil diringkus. Tiga pelaku copet menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap basah di sebuah halte Transjakarta, Buaran, Jakarta Timur. Iya, itu dia. Para pelaku kepergok usai korban seorang siswi menyadari bahwa handphonenya dicopet dan berteriak hingga mengundang perhatian warga. Warga yang geram langsung mengejar pelaku dan memukulinya hingga babak belur.
Beruntung polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. 3 pelaku berhasil ditangkap, sedangkan 1 pelaku lainnya melarikan diri. Tadi anak sekolah di busway diambil HP-nya, pelakunya ada 4 katanya, cuma yang ketangkap sih 3. Kini para pelaku copet dibawa ke Mapolsek Durensawit guna proses hukum lebih lanjut. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang residivis kasus penggelapan mobil ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam milik ojek online. MYM residivis kasus penggelapan mobil ini ditangkap tim Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara di kawasan Penjagalan, Jakarta Utara setelah merampas sepeda motor dan telepon genggam milik seorang pengojek online. Kepada korban, pelaku mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Tambora sambil menunjukkan kartu identitas polisi palsu dan senjata airsoft gun, dan ditemukan juga alat hisap sabu. Pelaku MY meminta korban diantar ke kawasan Kalijodo, Jakarta Barat dengan alasan akan menangkap tersangka curanmor. Modus polisi gadungan ini sudah dilakukan pelaku kepada 4 korbannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku mengaku menggunakan uang rampasannya untuk kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba. Tersangka yang menghentikan kendaraan, dalam hal ini adalah ojek online, yang kemudian diminta mengantarkan ke kolong Kalijodo. Barang bukti sepeda motor rampasan pelaku telah dikembalikan polisi kepada korban, sementara 1 pucuk senjata airsoft gun, kartu identitas palsu dan alat hisap sabu disita dari tangan pelaku. Pelaku juga dijerat pasal 378 ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Informasi lain, pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam, menerjang 16 rumah penduduk. 2 orang meninggal dunia tertimbun material tanah, sedangkan 21 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim Basarnas, TNI Polri dan relawan melakukan pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam. Tanah longsor menerjang 2 dusun, Arukahan dan Dusun Cibuyut. Sebanyak 16 rumah warga tertimbun material longsoran tanah. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang tewas tertimbun tanah longsor. Kemungkinan korban akan terus bertambah pasalnya berdasarkan data BPBD Cilacap, ada sebanyak 20 orang lainnya belum ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dari reruntuhan rumah warga. Tanah longsor ini terjadi pada Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tebing di atas pemukiman warga ini longsor setelah wilayah Desa Cibenying diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis, prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu dusun Tarukahan sama dusun. Hingga kini pemirsa masih ada 21 warga yang hilang. Dan berikut kesaksian warga yang selamat dari longsor. Anak apa itu ya bunyi, tahu buru anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu pada luka di rumah sakit. Aku mah udah di luar, sempat lari ke sini, aku udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar ya. Sempat lari. Iya sempat lari, masih ada kesempatan lari belum belum. Itu tiba-tiba tuh ada itu Pak sebelumnya Pak. Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi, tapi ini kiriman dari
dari sana ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya mah apanya itu apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya? Gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa menyelamatkan diri. Tapi sempat lari nggak sini? Iya saya kan di luar. Anak yang di dalam cepet nungguin anak-anak yang pada ke ini kebentur-bentur itu. Maka di rumah sakit. Tapi sempat lari. Beginilah situasi kepanikan warga saat kobaran api dengan cepat melahap 10 rumah yang berada di Jalan Jawa Ujung Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran dibantu 5 unit armada dari pemerintah Kota Medan yang tiba berjibaku menjinakkan api. Dugaan sementara, korsleting listrik dari salah satu rumah warga menjadi penyebab utama kebakaran ini. 12.05 kurang lebih seperti itulah Pak. Kalau asal api dari mana? Dari korsleting listrik Pak. Dari rumah siapa? Dari Bapak Jumali. Dari Bapak Jumali. Berapa rumah semuanya yang terbakar? Yang kalau untuk yang 100% habis rata Pak ada 4 Pak. 4 rumah? Sisanya dampak. Terdampak? Ada 6. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Salah satu warga yang rumahnya terbakar mengalami luka bakar di bagian lengan kanan saat menerobos kobaran api untuk menyelamatkan sejumlah harta benda dari rumahnya yang terbakar. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas Polres Pelabuhan Belawan. Para korban berharap pemerintah dapat mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan obat-obatan serta pakaian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.